selamat sore Mbak Cidet. Halo, selamat sore juga Mbak Tia. Oke, gimana kabarnya Mbak? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Iya. Oke, baik Mbak. Jadi pada hari ini tuh kita masuk ke sesi konseling yang kedua, yang dimana kita akan melanjutkan lebih dalam lagi tentang permasalahan Mbak, yaitu kecemasan saat berbicara di depan umum. Iya, betul. Nah, jadi saya izin merangkum ya Mbak, terkait sesi konseling kita yang pertama, yaitu eksplorasi kemarin. Jadi Mbak itu bercerita kalau Mbak ada kecemasan terhadap berbicara di depan umum, Iya, yang dimana Mbak itu merasa gugup, terbata-bata, dan takut untuk salah. iya betul sekali. Sebelumnya juga Mbak bercerita kalau ada pengalaman yang dimana itu pernah diremehkan oleh guru SMP ya. Iya betul, dia sama guru SMP yang buat saya jadi satu bicara. Apakah benar begitu Mbak? Iya benar sekali. Oh iya Mbak, tadi dari cerita Mbak itu Mbak merasa cemas dan takut untuk dijudge. Kalau saya boleh tanya, apakah benar-benar terjadi kalau Mbak takut dijudge itu benar terjadi? Kalau yang takut dijudge sih ya betul, saya merasa takut dijudge. Tapi sejauh ini nggak ada sih ya orang-orang yang kayak langsung ngejudge saya secara langsung. Itu hanya karena saya rasa itu karena perasaan saya aja. Terus karena saya lihat juga ada teman saya yang ngobrol di depan, terus teman saya di samping tuh ngomong, tapi ngomongnya dari tempat itu bukan langsung ke orangnya. Oke, jadi hal tersebut nggak benar-benar terjadi dong Mbak? Iya betul, tidak benar-benar terjadi ke saya. Itu hanya cuma perasaan Mbak saja. Iya. Oke Mbak, sebenarnya apa sih untuk merasa cemas dalam berbicara di depan umum? Saya pun juga pernah merasakan. Terus saya juga pernah merasa dijudge kayak kok kata-kata saya tadi salah ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya Mbak? Oh jadi kalau merasa cemas itu nggak apa-apa ya. Jadi ternyata ada orang-orang lain yang merasa cemas juga sama Iya. kayak saya ketika berbicara di depan umum. Jadi Mbak sadarkan kalau misalnya cemas dan takut berbicara depan umum itu hal wajar Mbak. Ya saya nyadar sih Mbak, kayak kalau misalnya cemas itu nggak apa-apa, namanya juga kan kayak lagi belajar. Iya. Oh iya Mbak, Mbak kan pernah mengalami cemas saat di depan umum nih. Pada situasi yang benar-benar terjadi tersebut, apa yang Mbak lakukan? Kalau saya udah merasa cemas gitu pas ngomong depan umum, kan biasanya cemasnya bukan pas udah berdiri di depan, tapi kayak masih di tempat duduk aku udah merasa kayak cemas, udah gugup. Nah untuk mengatasi itu aku biasanya minum air dulu, terus kayak ngatur nafas, tarik nafas, buang nafas, atau nafas pokoknya. Terus kayak senyum, kayak terus aku bilang ke diri kayak bisa pasti bisa gitu. Jadi Mbak udah tahu nih cara mengatasinya gitu. Ya saya sudah tahu caranya dengan yang seperti tadi. Oh iya, aku lihat Mbak Cidet hari ini ceria banget. Coba dong ceritain lagi kenapa lagi berbunga. Iya, kebetulan baru dapat kiriman dari orang tua. Oh gitu. Iya, anak tua soalnya, jadi mengharapkan kiriman orang tua ya. Aku jadi tahu nih kenapa kamu merasa cemas kayak gitu. Terus aku mau ngasih tahu sesuatu nih sama kamu. Jadi ada salah satu teori dari Walter Bradford Cannon, dia tuh bilang fight or flight. Jadi dia itu mengatakan kalau ketakutan kita itu bisa dilawan. Bisa dilawan. Iya. Jadi Mbak, kalau misalnya kita itu lagi stres gitu kan, lagi stres, terus benar-benar ketakutan, terus kita pikirin terus, jadi itu berdampak gitu loh pada tubuh kita, terus pada kayak reaksi tubuh kita gitu loh. Reaksi tubuh kita itu kalau kita terus-terusan memikirkan hal tersebut, nanti kita menjadi gugup, itu terbata-bata kayak Mbak tadi gitu Iya loh. betul ya, karena aku rasa takut itu jadinya aku gemetar tangannya. Iya, sering kan kayak gitu kan. Iya. Jadi dari teori tersebut, kalau kita benar-benar kita pikirin terus kita stres gitu sampai mikirin itu, jadi itu berdampak negatif. Kalau misalnya kayak kita memikirkan positif, nanti itu bakal bertindak positif juga.
Oh, jadi semua tergantung pikiran kita Iya, ya. jadi sebenarnya tuh nggak apa-apa dimanifestasi aja pikiran kita, kayak ngomong ke diri sendiri aja, hai diriku gitu, aku besok nih mau presentasi, boleh nggak kamu bantu gitu, kita jaga ya mood kita baik-baik gitu, aku nggak mau besok salah gitu, kamu fasilitasi diri kamu gitu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang positif gitu mbak. Oh, oke. Jadi aku udah kasih sesuatu sih, kayak kalau aku udah rasa gugup, aku kasih kata-kata positif ke diri aku gitu ya. Oh ya mbak, jadi itu saya mau coba deh sama mbak Cidet untuk melakukan role play. Gimana kalau mbak Cidet dihadapkan pada situasi yang sama gitu, boleh ikuti saya? Kayak Boleh dipejamkan matanya. Oke baik mbak. Kita berpikir positif dulu ya. Bayangin mbak Cidet lagi di situasi yang sangat ramai, yaitu mbak Cidet lagi duduk di depan banyak orang. Mbak itu lagi mau membawakan atau menjadi narasumber dari suatu event. Coba bayangkan. Terus mbak saat itu tidak merasa gugup dan cemas, tetapi mbak merasa sangat percaya diri, seperti menjadi siapa yang mbak impikan, seperti Najwa Shihab mungkin. ya. Oke. Dengan public speaking yang bagus dan tidak terbata-bata, mencoba untuk berbicara di depan umum. Apakah sudah dibayangkan? Sudah. Boleh dibuka matanya. Gimana sekarang mbak? Apakah perasaan mbak setelah membayangkan hal tersebut? Saya kayak merasa senang gitu loh mbak, kayak "Ih, aku keren banget, nggak ada gugup." Jadi mbak merasa keren banget ya gitu. Iya. Nah kayak gitu juga mbak, yang terjadi pada reaksi tubuh kita. Kalau kita kayak membayangin yang sesuatu yang baik-baik, nanti bakal positif juga jadinya. Oh, oke. Jadi aku ngerti deh. Jadi semua pikiran kita tuh harusnya diisi sama hal-hal yang positif gitu ya. Aku ada tips nih untuk mbak. Tapi tadi kan mbak tuh udah tahu ya tips untuk diri mbak sendiri, kalau kalau mbak itu sebelum melakukan public speaking depan umum atau presentasi ya, mbak itu minum dulu atau tarik nafas dulu. Nah kalau dari saya itu tipsnya, coba mbak berlatih lebih giat lagi gitu kan, di depan cermin misalnya, atau kayak direkam gitu, direkam kayak bikin video biar makin pede. Terus sesekali mbak lihat, terus dievaluasi lagi yang bagian mana yang mbak kurang paham gitu. Oke. Jadi selain kayak kayak latih diri, kayak apa sih namanya? Kayak minum terus atau nafas, itu harus latihan juga Iya, ya buat harus latihan biar banyak. terbiasa. Iya gitu. benar. Terus kayak mbak di mana nih yang merasa pede, misalnya sama teman-teman mbak, kumpulilah sekitar 5 sampai 6 orang gitu, ajak teman-teman mbak. Apakah mbak merasa pede gitu? Oh iya, kalau kayak sama teman-teman dekat saya itu, saya kalau ngomong sama mereka udah pede sih mbak. Pede enggak ya? Enggak, tapi kan saya belajar kayak dari mereka, kan mereka, saya tahu mereka nggak bakal judge saya. Atau mungkin mbak kayak mencoba untuk buat vlog gitu? Oh iya, saya beberapa hari kemarin mau nyoba buat vlog gitu sih mbak, tapi ya masih agak malu. Tadi kan saya udah ngasih beberapa saran tuh. Iya. Pertama tuh yang tuh berlatih lebih giat lagi, gambar, terus depan cermin gitu atau direkam gitu ya. Terus mbak juga udah dapet tips dari sendiri ya, Iya. minum gitu atau napas dulu. Mbak mau coba yang mana nih? Kalau itu saya mau coba semuanya sih mbak, saya mau coba latihan. Kalau kayak yang ngatur nafas kan ya, kalau mau ngomong tuh gampang lah istilahnya. Iya. Tapi yang kayak saya mau coba tuh yang latihan itu mbak. Oh yang latihan ya? Iya, latihan. Oh jadi selama ini mbak itu kalau misalnya gugup itu belum latihan terlalu mendalam ya? Iya, cuman kayak misal kalau presentasi saya ya cuman pelajari aja, nggak latihan yang
maksimal seperti itu. Jadi kita harus latihan terus sampai maksimal gitu Mbak. Iya, latihan. Terus kayak tadi Mbak bilang coba buat vlog biar berani untuk ngomong. Iya. Saya mau cobain itu sih. Iya, boleh. Oke Mbak, pada sesi ini udah berakhir ya. Saya izin menyimpulkan dari tahap eksplorasi sampai tahap action. Jadi Mbak itu ada kecemasan di saat berbicara depan umum, betul? Iya, betul sekali. Mbak merasa gugup, terbata-bata dan takut salah. Karena hal tersebut juga ada pengalaman Mbak yang dimana pernah diremehkan oleh guru SMP Mbak. Karena guru SMP Mbak, terus Mbak itu merasa takut salah dan takut dijudge, betul? Iya, betul sekali. Terus Mbak juga udah mendapatkan tips diri sendiri ya. Iya. Sebelum berbicara depan umum itu Mbak minum dan tarik nafas dulu. Terus Mbak juga pengen melakukan latihan secara rutin ya, biar maksimal, kan begitu? Iya, betul. Baik, mungkin itu saja Mbak dari saya. Ya, baik, terima kasih banyak untuk saran yang sudah diberikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Ya, baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Semoga lekas membaik ya Mbak. Ya, terima kasih Kak.